Recording full. Yes. Kerja aku masukin di sini. Cek rek. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Liatin dong. Kok nggak bisa sih? Biasa aja tuh. Hihi. Jadi kita kayak ini, guys. Tiota, Arisha. Oh, bisa gitu, Ai. Iya dong. Keren ya? Bisa. Ini aku. Kenalin, itu kan mirror. Kenapa saya siapa? Oke. Tahu saya. Assalamualaikum. Coba dibuka Halo, videonya Aca. anak-anak. Aduh. Tunggu, Ibu kalau gini. Wait, sebentar. Ocha mau di mana? Di depan ya, Ocha ya, ketua kelas. Iya, dah boleh, Bu. Ya udah boleh. Ini mana gas Nina aja belum nyampe. Ini soalnya kan Zoom-nya yang gratis, jadi bakalan nanti kalau misalkan enggak ya. Keren ya. Udah kayak mahasiswa kita kuliah. Ada dia, Orlando. Suara siapa itu? Oke. Orlando mau di depan apa di belakang duduknya? Di depan aja. Nemenin Ocha. Oke, sudah ada Vanessa, Orlando, Ocha, Gus Azura, Alisa, Biota, Dimas, Kezia. Ini siapa ya? Tunggu, ini siapa? Vanessa. Ini siapa ini? Gilbert. Vanessa, tadi sebelumnya pelajaran apa? Kesoferdian, Bu. Oh, Bu Vina. Oh, tadi meet juga ya? Nah, Gilbert. Iya. Ocha. Nah, duduk yang bagus, Gilbert. Dan kemana-mana ya. Oke. Ntar, ini masih berapa orang? 50. 45, 50. Kita bentar ya. Ada berapa nih kita? 1, 2. Ini yang sampingnya Vanessa siapa ya? Lupa, Ibu. Kezia ya? Saya, Bu. Saya tuh. Oh, Dev. Nilai yang kemarin kan yang terakhir kalian ngerjain yang latihan PTS itu kan yang kelihatan jelek-jelek ya nilainya. Padahal mah karena ada esai jadi bagus. Bentar. Jadi jangan khawatir ya. Bahkan Dimas tuh 100, yeay. Mantul. Desi Ocha berapa, Bu? Desi Ocha. Ocha. Ini Putri Desi 60. Kecil bang. Saya berapa, Bu? Ya nggak apa-apa. Nih coba ya. Alicia 90, Dimas 100, Biota 90, Randy 90, Farid 90, Gilbert 80. Iya benar. Terus Adrian berapa nih? 50. Adrian, halo. Ingrid 80. Ingrid tumben lo. Aduh si Allah. Lupa belum mengisi si Ingrid. Aduh lupa. No. Kezia dan seterusnya. Orlando juga 100. Desi 60, Melinda 60, Melena 40, Azura 60, Stella 70, Vanessa 80. Oke, udah yuk kita mulai aja. Karena kalau nunggu nanti tiba-tiba ya gini, mirror. Oke, guys. Baiklah, selamat pagi. Jawab. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke. Hari ini kita akan bahas kisi-kisi UTS. Jadi, semuanya keep on. Tunggu dulu. Ini sih. Nah,
Ya, di sini di depan si siapa? Nina di depan karena terlambat. Farul Karim. Ayo doa dulu. Silakan dipimpin Ocha. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai Ocha on cam. ya Bu. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ayo foto dulu, foto dulu, foto dulu, foto dulu. On cam semuanya, on cam buruan. Ih, lucu. Lucu kan? Tunggu dulu. Kayaknya Ingrid belum nih, Ingrid sini Ingrid. Ayo, foto dulu, foto dulu. Ingrid buka kamera. Ini yang lambangnya OBS siapa nih? Saya enggak ada kamera, Bu. Oh iya ya, Azura. Aduh. Gak apa-apa. Siap ya, kita foto dulu, gengs. Orlando belum buka, Orlando. Ya, gitu dong. Asik, siap. Salah gini. 1, 2, 3. Yes, oke, terima kasih. Boleh lah, boleh. Saya. Aduh, si ibu, ya ampun, sebentar ya. Aku mau kirim dulu. Kalian tuh IPA berapa sih? IPA 2 ya? IPA 1, Bu. Ya Allah, IPA 1. Aduh, ampun deh. Nanti aja deh. Kehela. Ibu suka, tiba-tiba suka kehapus nanti teh. Kita amankan dulu, ya kan? Lucunya. Ya, oke. Jadi, mana zoom-nya ini? Oh, ini dia. Mana zoom-nya? Kalian masih di situ? Oh, ini dia. Ya, halo Ingrid, udah ke foto belum si Ingrid? Tuh, Ingrid, kamu kok ada di situ jadi bingung. Ingrid, kamu di mana? Ingrid. Mana dia? Ingrid. Ya, dah. Wah, Ingrid jadi kayak bos. Oke, baiklah, izinkan saya share screen. Jadi, mari kita lihat penampakannya. Ya kan? Mana nih? Astagfirullah, mana ya? Basic? Hah? Yang mana nih? Ini pintu. Files? Oh my God. Ini nih. Share. Oke, udah kelihatan belum? Udah, Bu. Oke, siap. Aduh. Ya, ini kalian kemana dulu nih kalian? Sini dulu deh. Minggir dulu. Oh, jadi gini lagi kalau gitu. Oke, baik. Kisi-kisi UTS ganjil biologi kelas 10 IPA. Nah, UTS-nya itu, bukan UTS, deng, PTS, sorry salah. PTS-nya hari Selasa, tanggal 21, jam 7.30 sampai 8.30. Mari kita lihat. Aduh, kalian ngalangin deh. Sini, minggir. Oh ya, gini aja nih. Sip. Oke, jadi materinya ruang lingkup biologi dan keanekaragaman hayati. 20 soal pilihan ganda, gampang kan? Aduh, kepleset aja bisa. Terdiri atas 14 plus 6. Ini 14-nya ruang lingkup, 6 soalnya keanekaragaman hayati, karena ini masih belum begitu dibahas, jadi cuma dikit aja. Apa saja yang akan keluar di dalamnya? Yang pertama, urutan langkah-langkah metode ilmiah. 1 soal aja. Ibu bacain dulu aja semuanya ya. Kemudian yang kedua, disajikan pernyataan hipotesis, kalian menentukan variabel bebasnya apa. 1 soal. Yang ketiga, menentukan tingkat organisasi kehidupan berdasarkan permasalahan biologi atau keterangan yang disajikan. Ini jumlahnya 3 soal. Yang berikutnya, menentukan cabang ilmu biologi.
Yang perlu kalian ingat-ingat adalah zoologi, genetika, anatomi, botani, mikrobiologi, mikologi, parasitologi, patologi, teratologi, dan taksonomi. Oke, dilanjut dulu. Berikutnya ditampilkan data percobaan. Kalian diharapkan mampu menentukan hipotesis, 1 soal. Yang tadi ini 3 soal ya. Lalu berikutnya ditampilkan grafik. Kalian menentukan rumusan masalah, 1 soal. Ditampilkan wacana atau bahan bacaan. Kalian bisa menentukan kesimpulan. Next. Nah, berikutnya ditampilkan alat-alat laboratorium. Kalian harus menentukan fungsinya. Ada Erlenmeyer, Becker glass, gelas ukur, tabung reaksi, pipet tetes. Silakan dicari fungsinya yang apa, fungsinya apa, 1 soal doang. Lalu arti simbol bahan kimia, terutama yang korosif gimana simbolnya, yang meledak gimana, yang terbakar gimana, yang iritasi gimana, yang beracun gimana, 1 soal aja. Lalu berikutnya menentukan fungsi bagian mikroskop, 1 soal juga. Lalu berikutnya ya, 6 soal berikutnya adalah tentang keanekaragaman hayati, meliputi tingkat keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis atau spesies, dan ekosistem. Ini 3 soal. Lalu konservasi keanekaragaman hayati, meliputi in situ dan ex situ, ini 2 soal. Dan sistem klasifikasi 5 kingdom oleh Rahawi Tucker, 1 soal. Mungkin kalian masih ada bingung yang keanekaragaman hayati karena belum pernah kita singgung sama sekali. Nanti Ibu akan jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita back dulu sebentar, back dulu, back. Ya, oke. Oh, salah. Nah, yang ini ya, pertama yuk kita mulai bahas dulu. Urutan langkah-langkah metode ilmiah. Masih ingat ya? Dari mulai merumuskan masalah, observasi, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Jadi kalian nanti ditampilkan pilihan yang mana yang betul. Lalu yang berikutnya disajikan pernyataan hipotesis, misalkan gini, semakin banyak cahaya, maka tumbuhan akan semakin hijau, misalkan. Berarti variabel bebasnya apa, Vanessa? Vanessa, kalau ada hipotesis misalkan semakin banyak cahaya, tumbuhan akan semakin hijau. Berarti variabel bebasnya apa? Cahaya. Oke, cahaya, pintar. Berikutnya menentukan tingkat organisasi kehidupan berdasarkan permasalahan biologi. Kalau misalkan di suatu daerah terkena pandemi, berarti kira-kira tingkat permasalahannya di apa, Nina? Terjadi pandemi Ebola misalkan di Afrika, berarti tingkat organisasi kehidupannya apa? Pandemi. Pandemi ini kayak kita nih. Pandemi tapi di Ebola doang, pandemi Ebola di Afrika aja. Berarti apa? Apa ya? Jangan atau populasi ya. Jadi kalau yang terkenanya hanya orang-orangnya aja, itu tingkatannya adalah populasi. Gitu. Oke. Kalau misalkan gini deh, Pak Joko terkena serangan jantung, berarti tingkat organisasi kehidupannya apa? Individu, Bu. Oke, bisa individu, tapi kalau misalkan nanti kata kuncinya jantungnya berarti ke apa? Ke organ atau sistem organ. Ibu suka bingung deh, nanti kita lihat kalau misalkan ada contoh soalnya. Jadi intinya kalau misalkan yang terkenanya secara keseluruhan itu individu, tapi kalau yang rusaknya hanya organ aja tertentu, berarti ke organnya. Kalau misalkan tadi Pak Joko terkena serangan jantung, maka lebih cenderung ke organ. Lebih ke organ ya, soalnya ada kata-kata jantungnya, Oke, next, menentukan cabang ilmu biologi. Siap-siap. Oke, siap. Emilio Dev. Zoologi, ilmu tentang Kehidupan hewan.
Hewan. Ini yang keluar malah suara cewek. Dev berubah jadi cewek. Oke. Alisa, genetika apa? Pewarisan sifat makhluk hidup. Pinter. Orlando, anatomi apa? Tubuh-tubuh, Bu. Apa? Bagian tubuh. Iya, struktur tubuh. Pinter. Azura, botani apa? Tanaman, Bu. Tanaman. Pinter. Farid Ali, mikrobiologi apa? Saya baru join, Bu. Ya udah, nggak apa-apa jawab aja. Mikrobiologi, ayo. Siapa yang tahu? Das. Mikroba, Bu, bukan. Mikroba, betul. Ya, mikroba itu makhluk hidup yang kecil-kecil, yang lucu, imut, dan menggemaskan. Mikologi tentang apa? Siapa yang tahu? Mikologi. Jamur, Bu. Pinter, jamur. Parasitologi, Parasit, Bu. parasit. Bu. Ya, jadi coba Ibu tanya Emilio, kalau contoh parasit apa ya? Lendi, Bu, bukan Lendi, Bu. Oh, tuh kan salah ya. Emilio tuh kelas berapa itu? IPA 2, IPA 2, Bu. Bu. Salah orang, Bu. Orang-orang dari tadi ditanya-tanya. Si Ibu mabok. Oke. Parasitologi. Coba, Lendi, contoh parasit dalam tubuh kita apa ya? Kutu, Contoh Bu. parasit. Kutu. Kutu, Kutu, oke. Bu. Boleh kutu betul. Atau kalau fanu tuh jamur ya, gitu. Atau cacing pita itu juga bisa parasit. Kemudian patologi apa? Penyakit, Bu. Tentang penyakit. Teratologi. Ingat nggak teratologi ya? Teratologi yang ada di LKS loh. Cacat bayi itu bukan? Yang cacat lahir. Ingrid ya, cacat ya? Iya. Iya, yang tentang cacat lahir. Taksonomi adalah klasifikasi makhluk hidup. Oke. Next. Ditampilkan data percobaan, ini Anda nanti sebentar. Oke. Next. Ya, oke. Kok nggak bisa next? Salah. Salah. Oke. Nah, ini bentar. Ih, kok habis, alay. Mana dia? Sebentar ya. Coba liatin dulu. Oke, tadi sudah. Nah, ini kita lihat yang ini. Tadi kalian akan ditampilkan tabel, kemudian menentukan hipotesis. Coba, kalau ada tabel gini nih. Ada media tanaman diberikan pupuk A, B, dan C. Ternyata yang A tingginya 75, jumlah bunganya 10, warna bunga cerah. Yang B ternyata tingginya 90, jumlah bunganya 25, warna bunganya sangat cerah. Yang C tingginya 50, jumlah bunganya 5, dan kurang cerah. Kira-kira hipotesisnya gimana? Rumusan hipotesisnya. Silakan. Hipotesis itu jawaban sementara. Kalau ada tabel kayak gini berarti hipotesisnya apa? Ayo, Marcel, ada Marcel nggak? Marcel kelas berapa ya? Bukan, Marcel kan kelas. Aduh, ampun. Faktor U. Ingrid, ayo Ingrid, ini hipotesisnya apa? Siapa yang berpengaruh di sini? Yang jadi variabel Hipotesisnya bebasnya apa? pengaruh pupuk terhadap tinggi tanaman. Bu. Media tanam. Media tanam. Media tanam atau pupuk? Ya, Bu. Tanaman diberi pupuk. Apa? Coba apa? Hipotesisnya pengaruh pembelian pupuk pada pertumbuhan tanaman, gitu, Bu. Betul. Jadi hipotesisnya gini. Pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman gitu. Ya.
Pupuk berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Oke? Karena ini adalah pupuknya, bukan media tanamnya. Next. Sebentar. Sekarang ini, dari grafik ini tentukan rumusan masalahnya. Ingat, rumusan masalah itu kalimat pertanyaan. Bagaimana pengaruh bla 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 terhadap bla bla bla. Ini adalah, anggaplah ini pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang biru ini adalah di tempat yang gelap, yang merah ini di tempat yang redup, yang hijau ini di tempat yang terang. Berarti rumusan masalahnya gimana? Rumusan masalah itu harus kalimat pertanyaan. Berisi variabel bebas dan variabel terikat. Berarti rumusan masalahnya gimana? Gini, Bu. Gimana? Bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau? Nah, pintar. Kayak gitu ya, teman-teman. Intinya, jadi kalau misalkan rumusan masalah itu, kalimat pertanyaan dulu, ada variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Jadi tadi betul, bagaimana pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Sip. Mantap. Next. Ini menentukan wacana untuk kesimpulan. Oke, slide. Sabar. Ayo. Coba kalau ada wacana gini, tentukan kesimpulannya. Silakan dibaca. Oke, sekarang coba kalian mencoba simpulkan, terutama dari data ini. Kalau kesimpulan itu yang tertinggi berapa, yang terendah berapa? Misalkan contohnya. Silakan. Ya, kesimpulannya apa? Kesimpulan yang pertama. Nina, ayo. Siapa nih ya? Gilbert. Menurut saya, tingkat kematian manusia berdasarkan umurnya semakin tua, makan semakin banyak persentasenya. Oh, pinter banget. Jadi semakin tua, tingkat kematian akibat COVID-19 berbanding lurus dengan usia, gitulah ya. Atau kalian juga bisa langsung aja. Tingkat kematian atau case fatality rate berdasar akibat COVID-19 tertinggi adalah usia di atas 60 tahun. Gitu, bisa juga kayak gitu. Nanti sesuaikan dengan pilihannya yang ada. Atau yang terendah adalah usia berapa kalau terendah di sini? Ini ya, 0 sampai ya, betul. 0 sampai 5 tahun. Oke. Sip. Kurang lebih seperti itu. Next dulu. Next. Nah, tadi kalian akan menentukan apa namanya? Fungsi alat lab. Coba saya nggak lihat. Ocha, ini apa namanya? Mana nih? Ini nih. Tabung apa namanya ini, Ocha? Yang mana, Bu? Yang ini nih. Nih, yang ibu kursor nih loh. Apa kayak labu-labu gitu? Ya, labu, bener. Labu apa namanya? Labu siam. Bukan, labu apa dong? Labu apa ya? Labu Erlen. Erlementer. Ellen Mayer, Bu. Erlen Mayer. Oh iya. Iya, ini labu Erlen Mayer. Biasanya untuk apa fungsinya?
menampung cairan yang dalam jumlah banyak. Ya kan? Oke. Next, Dimas. Dimas ini apa namanya? Gelas ukur, Bu. Ini gelas ukur bukan? Ini apa Terus ya? apa? Apa dong? Kalau gelas ukur yang mana? Twing. Nah, yang ini gelas ukur tuh, ukurannya jelas. Ini juga bisa sih gelas ukur, tapi namanya bukan gelas ukur karena untuk reaksi aja. Cuman Tabung reaksi. tabung reaksi. Yang ini? Beker gelas atau gelas kimia ya. Sama untuk menampung cairan dalam jumlah banyak. Ingridnya duduknya alay. Ingrid. Aduh ya Allah. Ini beker gelas. Fungsinya hampir mirip dengan Erlenmeyer, menampung cairan dalam jumlah yang banyak. Kemudian, nah kalau ini baru apa nih? Tadi yang Dimas bilang. Tabung reaksi. Tabung reaksi, betul ya. Jadi yang tabung reaksi itu yang ini nih. Namanya tabung reaksi, jadi untuk mereaksikan bahan-bahan kimia gitu. Yang ini apa ya? Pipet tetes, Bu. Pipet tetes, pinter. Untuk mengambil bahan kimia dalam jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir apa ini namanya? Gelas ukur. Gelas Gelas ukur. ukur. Oke, namanya gelas ukur jadi buat ukur. Ibu, apa bedanya sama Erlenmeyer, sama beker gelas, sama gelas ukur, sama-sama ada skalanya. Nah, kalau gelas ukur ini dia lebih akurat. Jadi kamu lihat ini ukuran-ukurannya lebih dikit-dikit gitu kan, jadi lebih akurat. Kalau ini bisa, tapi tidak seakurat gelas ukur. Karena ini fungsinya biasanya hanya menampung cairan yang lebih banyak saja, bukan untuk mengukur lebih tepat gitu ya. Oke, coba diulangi sama Diota. Diota ulang, tadi ini apa namanya? Halo, Ayo Diota. Erlenmeyer, Erlenmeyer, pinter. Ini apa? beker gelas, Beker gelas, pinter. Ini apa? tabung reaksi, Yes, ini pipet tetes, pinter. Ini apa teh tadi ini? gelas ukur, gelas ukur. Pinter. Oke, good job. Oke, next ya. Oke, sekarang simbol bahan kimia. Diingat-ingat aja, nanti akan tampil jenis bahan kimia tertentu, jenis simbol tertentu, kalian menentukan itu termasuk apa. Kalau gambarnya kayak ledakan, berarti dia memang mudah meledak atau eksplosif. Kalau bentuknya kayak gini, itu oxidizing, artinya dia mudah terbakar, teroksidasi. Ini bahannya juga lebih sangat mudah terbakar. Ya. Biasanya nanti bahan kimia simbolnya ada di botol-botol gitu. Kalau ketemu kayak gini nih gambarnya, maka itu adalah bersifat korosif. Jadi kalau kena bisa menyebabkan luruh gitu. Bahkan kalau misalkan kena ke besi atau kena ke barang-barang tertentu itu bisa melepuh jadi korosif. Termasuk kalau ke tangan ya. Jadi ada bahan yang kimia seperti itu, seperti H2SO4 misalkan gitu. Mau cerita dulu, misalkan dulu sempat ada H2SO4 yang jatuh gitu ke mana? Ke sepatu. Itu sepatunya bisa bolong, guys. Jadinya makanya mengerikan. Berikutnya kalau dalam lambang gini ada ikannya yang mati, kemudian ada pohon-pohon yang tiba-tiba langsung gundul. Itu dangerous. Wah, udah mau habis. Dangers of for the environment. Jadinya dia berbahaya bagi lingkungan. Kalau ini untuk apa nih? Agak mirip ya. Dia mengiritasi atau dia tuh jadinya rada mudah terbakar si kulitnya itu. Ini hampir mirip juga, tapi mudah meledak juga. Nah ini juga toksik nih. Kalau ada gambar tengkorak toksik. Berarti minimal kalian tahu yang eksplosif, yang korosif gimana, yang toksik gimana, terus ada gambar gini itu mudah meledak. Next. Bu. Iya ya. Bedanya toksik sama very toksik apa Nah, gambarnya? benar. Itu yang mau Ibu tanya sebenarnya. Coba menurut kalian, Ibu dari pas ini bedanya toksik sama very toksik. Coba lihat,
Apa mungkin hidungnya lebih tinggi? Atau misalkan ketengkoraknya lebih lebar kayaknya ya. Oke, nah yang itu very toxic sama toxic ini hampir mirip. Hanya lambangnya biasanya apa ya? Aduh, jujur ini Ibu harus tanya ke Bu Dayu nih. Nanti ya Lendi PR buat Ibu ya, yang very toxic lebih apa gitu. Mungkin giginya lebih lebar kayaknya nih. Oke, jadi yang untuk sekarang kalian bisa mengingat dulu yang kalau gini toxic aja, karena nanti tidak ada yang very toxic, cuma toxic aja, yang korosif sama yang eksplosif, kemudian dan teman-temannya. Maaf ya Lendi, harusnya aku tanya nih ke kamu sebelum kamu tanya ke Ibu. Oke, next dulu. Oke, ini mikroskop, harus tahu. Ini ada gambarnya, nanti Ibu kasih PPT-nya ini. Kalau nomor 1 berarti namanya apa ini? Tabung. Tabung, oke. Tabung. Revolver. Revolver nomor berapa berarti kalau di gambar itu? 3, Bu. Nomor 3. Oke, nah ini biasanya buat ngatur lensa objektif. Nomor 4 berarti apa namanya? Lensa objektif, Bu. Ya, oke. Subjektif. Oke, kalau yang ini nih yang nggak ada keterangannya, berarti ini adalah skrup pengarah kasar dan skrup pengarah halus. Tapi kenapa ini 1, Ibu? Kenapa ini ada 2? Tergantung mikroskopnya ya. Jadi di sini itu ada makrometer, mikrometer, sama untuk menaik turunkan si tabung ini nih. Si tabung biar nanti biar fokus bayangannya. Kalau dia putarannya agak cepat, itu namanya adalah makrometer. Kalau lambat adalah mikrometer atau skrup pengarah halus. Ada yang jadi 2, ada yang jadi 1. Jadi ada yang di sininya sama di dalamnya ada yang lebih halus lagi. Tapi sama aja. Nomor 6 ini berarti adalah apa? Cermin, Bu. Cermin. Cermin. Nah, biasanya karena ini mikroskop cahaya, jadi untuk mengambil cahaya. Next dulu. Berikutnya adalah keanekaragaman hayati. Nah, kalian bisa baca-baca nih dikit doang materinya. Keanekaragaman hayati itu ada 3 tingkatannya. Ada keanekaragaman tingkat. Apa ini? Berbagai macam ayam. Berarti keanekaragaman tingkat? Populasi, Bu. Populasi. No. Ada 3. Gen, Bu. Gen, betul. Kalau gen itu artinya dia spesiesnya sama, tapi rasnya beda. Contohnya manusia. Manusia itu kan penampakannya beda-beda. Bahkan rasnya ada yang Melayu, Mongoloid, Negroid, Kaukasoid. Nah, kita itu termasuk keanekaragaman tingkat gen. Jadi spesiesnya sama, tapi rasnya beda atau gennya beda-beda. Kemudian yang ini, ada melon. Spesies, Bu. Oke, ini keanekaragaman spesies atau jenis. Jadi nama lain spesies itu adalah jenis. Biasanya mereka satu genus. Apa itu? Oke. Sekarang kita yang keanekaragaman hayatinya dulu aja. Nah, kalau ada ini nih, ada padang pasir, Ekosistem, Bu. Ekosistem nih. Ada hutan tropis, ada laut, padang pasir. Ini padang rumput ya. Ini adalah keanekaragaman ekosistem. Jadi keanekaragaman hayati itu atau keanekaragaman makhluk hidup itu ada 3 tingkatannya. Gen, tingkat jenis atau spesies, dan ekosistem. Kalau kalian ditampilkan gambar seperti ini, maka ini adalah keanekaragaman hayati tingkat Ekosistem. Oke, dan seterusnya. Next. Pelestarian keanekaragaman hayati. Masih ingat nggak? Yang namanya keanekaragaman hayati itu harus dilestarikan. Ada yang dilestarikannya di habitat asli. Namanya apa ini? In situ. In situ. Jadi in itu di dalam habitat asli. Contohnya kira-kira ini di mana ini, guys? Di Pulau Komodo. Ya, Pulau Komodo. Tuh. Kalau ini di mana kira-kira? Di mana coba? Badak berculah 1 di mana? Di Sumatera. Oh, Sumatera. Ujung Kulon. Ujung Kulon, betul. Ini. Nah, ini ada di Bali. Di mana ini di Bali?
Di Bali Zoo, Bu. Bali Zoo. Bukan. Kan in situ. Kalau in situ tuh Taman Nasional. Kalau Bali Zoo, kebun binatang itu ex situ. Ini di mana coba? Ada burung apa ini? Burung jalak, Bu. Iya, jalak Jalak Bali di Bali. mana? Dilestarikan di Bali. Taman Situ. Mana ya? Nasional. Taman Safari. Taman Safari. Nasional Bali Barat. Yang dekatnya negara, di negara. Oh, Oh, di situ. Baru tahu ya, nggak pernah ke sana, Bu. Nggak pernah ya, nanti kita main yuk. Next. Nah, siapa yang tahu? Nah, kalau tadi dibilang kebun raya, ini badak bercula juga, tapi dia bukan di ujung kulon. Dia di Taman Safari. Maka ketika si badak ini dipindahkan ke Taman Safari, berarti kan bukan habitat asli. Maka pelestariannya adalah pelestarian ex situ. Jadi Taman Safari, kebun binatang, itu adalah pelestarian ex situ. Jadi kalau misalkan ada orang utan nih, orang utan yang dilestarikan di Kalimantan, dia pelestariannya in situ. Tapi kalau orang utan itu udah nyampe di Taman Safari di Gianyar, bukan lagi in situ, tetapi apa? Ex situ. Ex situ, Ex. di luar habitat asli. Ini kira-kira di mana ini? Gambar yang kedua. Betul. Bedugul. Oh iya, Bedugul. Di Bedugul itu banyak sekali pohon-pohon yang asalnya dari Kalimantan mungkin ada, dari Sumatera ada, dipindahin ke Bedugul, dilestarikan. Karena pindah dari habitat asli, maka kebun raya itu termasuk pelestarian ex situ. Situ. Oke, next. Nah, terakhir yang perlu kalian pelajari adalah tentang sistem klasifikasi makhluk hidup. Jadi ceritanya, guys, ceritanya anak-anak, bukan anak-anak deh, ceritanya yang namanya makhluk hidup itu kan banyak banget. Nah, untuk memudahkan bagaimana mempelajarinya, diklasifikasikan, dikelompokkan. Awalnya sih cuma 2 hewan tumbuhan aja. Tapi ternyata macam-macam. Akibatnya yang sekarang dipakai dipelajari, terutama di SMA, adalah sistem klasifikasi 5 kingdom yang dipelopori oleh R.H. Whittaker. Nanti itu akan dipelajari lebih lanjut. Apa aja? Yang pertama adalah Monera. Siapakah Monera? Bakteri dan alga biru. Yang kedua Protista. Siapa dia? Seperti ganggang, amuba, paramecium, dan teman-temannya. Lalu berikutnya adalah fungi. Fungi itu apa ini ya? Jamur, Bu. Jamur atau fungiderm, fungi. Kemudian pelantai adalah tumbuhan dan animalia. Tumbuhan, Bu. Oke. Dan animalia apa? Hewan. Kita termasuk yang mana nih? Coba Ibu tanya. Manusia termasuk yang mana? Monera, Protista. Animalia, Bu. Animalia. Oke, jadi kita tuh animalia. Kita tuh hewan. Jadi wajar dong kalau menyebut bahasa binatang. Jangan ya. Jadi meskipun kita animalia, tapi kita kan animalianya terkeren menurut kita. Mungkin kata singa yang terkeren gitu. Oke, jadi 5 kingdom ada Monera, Protista, fungi, pelantai, dan animalia. Ya, oke. Itu tadi. Nah, nanti Ibu akan kirimkan share screen-nya. Salah. PPT-nya. Ini udah mau habis nih waktunya. Kalau ada pertanyaan di chat aja, nanti belajar dulu ya. Kalau ada waktu, silahkan boleh berdiskusi. Aduh, gimana sih mirror. Ayo foto lagi, 1 kali lagi. Jangan nanya dulu. Si Farid Ali belum dapat tempat duduk. Nih, kamu di belakang ya. Fahrul, kamu juga di belakang aja.